Gadis ini bernama Su Qian, tingginya hampir mencapai 180 cm, jauh melebihi rata-rata orang di kawasan tempat tinggalnya. Maklumlah keturunan, ayahnya memiliki tinggi 183 cm sedangkan ibunya 175. Su Qian anak tunggal, lahir tahun 85 di sebuah keluarga sederhana di Tengzhou, Provinsi Shandong, China. Ayahnya satpam di sebuah pabrik pupuk, sedangkan ibunya sudah lama di PHK dan menerima tunjangan bulanan yang tidak seberapa jumlahnya. Terkadang untuk menambah income, si ibu membantu menjaga toko milik adiknya. Hidup Su sejak kecil normal seperti kebanyakan anak-anak lainnya. Nilai akademisnya biasa-biasa saja, tapi karena badannya tinggi, dia ikut tim bola basket sekolah. Karena tinggi badannya itu pula, akhirnya dia berhasil diterima di sebuah SMA favorit sebagai anggota tim basket sekolah. Tapi Su cuma bertahan sebentar di SMA itu karena meskipun dia atlet bola basket yang lumayan, tapi secara akademis dirinya tertekan sebab murid-murid lainnya sangat cerdas. Su akhirnya pindah ke SMA kejuruan teknik. Tujuannya jika nanti lulus dia bisa segera bekerja di pabrik pupuk tempat ayahnya bekerja selama 30 tahun sebagai satpam. Suatu hari saat duduk di kelas 2 SMA, Su ikut berpartisipasi sebagai model di pabrik pupuk tempat ayahnya bekerja. Saat itu seorang pelatih modeling yang disewa pabrik bilang pada Su, "Kamu punya potensi jadi model. Saya bersedia melatihmu cuma-cuma dan akan membantumu ikut kompetisi." Dengan seizin orang tuanya, Su pun mulai berlatih modeling. Dia kemudian ikut lomba modeling dan berhasil memenangkan kompetisi. Su semakin percaya diri, terlebih ketika pihak sekolah modeling di Qingdao yang melihat penampilannya mengajaknya bergabung untuk dilatih jadi model profesional. Dengan senang hati, Su menerima tawaran itu dan pindah ke Qingdao, kota yang jauh lebih besar yang juga terletak di Provinsi Shandong. Pada 2004 di usia 19, Su Qian dan beberapa murid modeling lainnya mengikuti kompetisi Shandong Professional Model. Namun Su gagal menyabet juara. Tak mengapa, Su kembali mengikuti lomba lainnya, kali ini kompetisi Miss Tourism atau Miss Pariwisata yang diselenggarakan di Qingdao. Meski saat mengikuti kompetisi, Su Qian flu parah dan kehilangan berat badan cukup banyak, dia berhasil masuk 10 besar dan menyabet gelar antara lain finalis paling berbakat dan finalis paling populer. Setelah memenangkan kompetisi, Su pindah ke Beijing berharap job akan berdatangan sebagai model atau sebagai aktris. Tapi kenyataannya tidak semudah itu. Dunia modeling ternyata sangat kompetitif. Begitu banyak gadis-gadis cantik dan berbakat lainnya. Su cuma bertahan beberapa bulan di Beijing dan kemudian memutuskan pulang ke Qingdao. Dia memilih bekerja di sebuah perusahaan real estate. Jam kerjanya santai dan atasannya juga baik padanya, mengizinkannya kerja paruh waktu sebagai model. Saat itu, Su sudah punya pacar Li Qinyu, seorang pemuda yang juga berasal dari Qingdao. Tadinya Li sempat ragu berpacaran dengan Su karena dirinya lebih muda, baru 17 tahun dan lebih pendek. Tapi karena terpikat dengan kebaikan, kesederhanaan, dan kepolosan Su, Li pun merasa mantap untuk menjalin kasih dengannya. Li pernah mengenyam pendidikan setara SMA. Dulu hidupnya kacau. Di usia 10 tahun, dia sudah jadi pengedar narkob, nongkrong di nightclub, bahkan pernah masuk penjara. Namun dia sudah tobat dan kini membantu menjalankan usaha ayahnya. Menurut Li, hidup Su tidak macam-macam. Padahal Su sangat menarik dan punya body bug model internasional. Su kerap mendapat telepon dari para pria yang mengajaknya kencan dengan bayaran tinggi, tapi Su selalu menolak. Su juga pernah diiming-imingi pria-pria hidung belang, mobil dan rumah mewah, asal mau tidur dan jadi simpanan mereka. Tapi lagi-lagi, Su menolak mentah-mentah. Dia hanya menerima tawaran pekerjaan part-time sebagai model untuk menambah income. Menurut Li, Su tidak materialistis. Barang-barangnya biasa-biasa saja, tidak ada yang mewah. Selain bekerja di real estate dan model part-time, Su lebih banyak menghabiskan waktu di rumah bersama Li, nonton DVD dan merajut. Pada 2007, Su Qian kembali ikut lomba di Qingdao International Fashion Week. Dan ternyata di usia yang ke-22, dia masih mampu bersaing dengan model-model lainnya yang lebih muda dan memenangkan gelar model terbaik. Sementara itu di Qingdao juga tinggal seorang pria berusia 20-an, namanya Wei Lei.
Wei Lei berasal dari keluarga menengah. Dia lulus SMA kejuruan tahun 2001, lalu sempat bekerja di Qingdao selama 5 tahun. Pada 2006, Wei mengundurkan diri dari pekerjaannya, lalu ikut kuliah malam di sebuah universitas. Pada Juli 2007, dia bekerja sebagai sales peralatan medis, tapi tidak bertahan lama. Beberapa bulan kemudian dia mengundurkan diri dan menganggur. Wei Lei bingung, mau kerja apa dirinya sekarang? Untuk mencari inspirasi, dia pun melakukan perjalanan ke beberapa tempat di Provinsi Yunnan, yakni Kunming, kota kuno Lijiang, dan Xishuangbanna. Wei terkesan dengan pakaian etnik di Provinsi Yunnan. Dia ingin membuka toko yang khusus menjual pakaian etnik, dan dia membutuhkan model wanita untuk dipotret mengenakan pakaian-pakaian etnik tersebut. Foto-foto itu nantinya akan dipajang di tokonya. Menurut Wei, lokasi terbaik untuk pemotretan adalah kota kuno Lijiang yang dikenal sebagai kota romantis dengan keindahan alamnya. Sekarang yang harus dilakukannya adalah mencari model yang cocok. Wei pun menghubungi temannya dulu di SMA yang menurutnya cocok jadi model. Si teman awalnya setuju, tapi karena baru menikah, dia tidak bisa bepergian ke Lijiang. Si teman pun menawarkan kenalannya seorang makeup artist sebagai model. Si makeup artist awalnya setuju, tapi ketika bertemu Wei untuk membicarakan pemotretan, dia mundur karena merasa kurang sreg dengan Wei dan merasa tidak nyaman bepergian berduaan dengannya. Lagi pula, keluarganya melarang. Wei kembali menghubungi teman SMA-nya, minta bantuan mencarikan model lainnya. Akhirnya si teman mengenalkan Wei pada seorang editor di sebuah majalah yang kenal banyak model. Lewat si editor, Wei pun memilih foto-foto dan data para model tersebut. Pilihannya jatuh pada model bertubuh tinggi nyaris 180 cm yang bernama Su Qian. Pada 2 November 2007, Wei menghubungi Su dan menawarkan job pemotretan selama 4 hari di Lijiang dengan bayaran kurang lebih 15 juta rupiah. Su senang, bukan karena jumlah uangnya, tapi lebih karena lokasi pemotretannya. Dia belum pernah ke Lijiang dan senang sekali punya kesempatan bisa melihat kota tua itu. Su menyampaikan tawaran itu kepada pacarnya Li. Sayangnya Li tidak bisa ikut menemani karena harus bekerja, tapi dia mengizinkan Su pergi karena selama ini toh Su sudah terbiasa pergi seorang diri untuk pemotretan. Dan demikianlah di pagi hari 3 November 2007, Su Qian bertemu Wei Lei di bandara. Wei gemuk dan berkacamata, terlihat baik, sopan dan berpendidikan mungkin karena kacamatanya. Bersama mereka berangkat dengan pesawat menuju Lijiang dengan waktu tempuh kurang lebih 4 jam. Siang hari mereka tiba di Lijiang dan dijemput sopir dengan mobil yang telah dipesan sebelumnya. Mereka langsung menuju Hotel Liwang, check-in dan beristirahat. Esoknya, pagi 4 November, mereka mendaki gunung dan berfoto di sana. Siangnya dengan mobil sewaan mereka turun gunung untuk makan jamu liar. Setelah makan siang, sopir membawa mereka melihat-lihat danau Lashihai. Ketika senja turun, mereka mampir membeli buah-buahan dan pisau buah lalu kembali ke hotel. Malamnya mereka keluar lagi bersama si sopir yang juga membawa anaknya, mampir membeli teh dan makan malam bersama sang sopir dan anak si sopir. Setelah itu, mereka kembali ke hotel dan sejak saat itu tidak ada lagi kabar berita tentang si cantik Su Qian. Pada malam 4 November 2007, Li Qinyu terakhir kali menelpon pacarnya Su Qian yang sedang berada di kota Lijiang untuk job pemotretan. Setelah itu pacarnya tidak bisa dihubungi lagi, HP-nya tidak aktif. Li yang khawatir tidak tahu menghubungi siapa. Dia tidak tahu nomor HP Wei Lei, pria yang pergi bersama Su. Dia juga tidak tahu di mana mereka menginap. Setelah berkali-kali gagal menghubungi Su, akhirnya pada 6 November, Li menggunakan password milik Su untuk mengakses data telepon guna melihat nomor siapa saja yang dihubungi pacarnya itu. Li mendapatkan satu nomor dan segera menghubungi nomor itu. Ternyata nomor itu milik seorang sopir sewaan. Saya disewa untuk membawa Wei Lei dan Su Qian berwisata di kota Lijiang. Mereka menginap di Hotel Liwang. Li segera menghubungi Hotel Liwang dan menanyakan keberadaan tamu bernama Wei Lei. Tapi petugas hotel mengatakan tidak ada tamu yang terdaftar dengan nama itu.
Lee tidak menyerah. Dia mengontak temannya di kepolisian dan minta bantuan. Si polisi menghubungi pihak hotel dan berhasil mendapatkan informasi seorang wanita bernama Su Qian menginap di hotel tersebut bersama seorang pria. Lee langsung menelpon kamar Su dan yang menjawab telepon seorang laki-laki. Lee tahu tentu laki-laki itu adalah Wei Lei yang menyewa jasa Su sebagai model. "Di mana Su? Mengapa aku tidak bisa menghubungi HP-nya?" tanya Lee gusar. Wei menjawab, "HP Su hilang waktu kami jalan-jalan. Sekarang dia sudah pulang ke Qingdao." Lee yang curiga minta nomor kartu identitas Wei. Wei pun memberikan. Tapi Lee tidak percaya begitu saja. Dia minta bantuan temannya untuk memeriksa nomor KTP yang ternyata palsu. Lee kembali menelpon Wei di hotel dan mengatakan nomor KTP yang diberikannya tidak benar. "Berikan nomor KTP aslimu, kalau tidak aku akan laporkan kau pada polisi." Wei yang ketakutan memberikan nomor KTP aslinya. Pria itu juga bilang Su sudah pulang ke Qingdao naik pesawat. Malam itu juga Lee bergegas ke bandara untuk menjemput sang kekasih. Saat berada di bandara, dia mendapat telepon dari polisi di Liqiang. Su Qian tewas dibunuh. Rasanya langit runtuh menimpa kepala Lee. Wei Lei tidak menyangka Lee, pacar Su, menelpon ke kamar hotel mencari-cari kekasihnya. Pria itu bahkan minta nomor KTP-nya. Wei kalut, dia tidak punya pilihan. Pada 6 November 2007 pukul 4.30 sore, dia mendatangi kantor polisi di Liqiang dengan pakaian penuh bercak darah di perut. Awalnya dia sempat diam cukup lama sebelum akhirnya mengaku, "Aku telah membunuh temanku di kamar hotel Liwang." Polisi bergegas menuju TKP dan benar saja mereka menemukan seorang wanita cantik tewas di atas tempat tidur. Wanita itu adalah Su Qian. Ketika diinterogasi mengapa dia membunuh Su Qian, Wei Lei memberikan jawaban mengejutkan. "Aku membunuhnya atas permintaannya." Wei mengatakan perjalanan mereka ke Liqiang sangat menyenangkan. Sejak awal bertemu mereka langsung klop. Bahkan Wei sudah menganggap Su seperti adik perempuannya. Hal tersebut kemudian dibenarkan Lee, pacar Su, sebab menurut Lee, lewat telepon Su memberitahu dirinya Wei adalah pria baik dan menyenangkan. Mereka langsung akrab seperti saudara. Menurut pengakuan Wei pada polisi, dia dan Su jalan-jalan dan melakukan pemotretan di beberapa tempat pada 4 November dan setelah itu kembali ke kamar hotel. Polisi banyak menemukan keganjilan. Wei tidak membawa kamera pro untuk pemotretan, melainkan hanya kamera kompak murahan yang tentunya tidak bisa menghasilkan foto yang baik. Apakah Wei memang benar berniat melakukan pemotretan, ataukah ada niat terselubung di balik itu? Keganjilan lainnya, mengapa Wei dan Su menginap di satu kamar padahal mereka bukan kekasih dan baru saja kenal? Menurut Wei, Su tidak keberatan mereka menginap di kamar yang sama dengan double bed karena mereka sudah seperti saudara. Wei bilang saat check-in, Su memakai KTP-nya, bahkan membayar biaya hotel dengan uangnya sendiri. Demikian juga sewa mobil, Su juga yang membayar. Bagi polisi hal itu agak membingungkan sebab Su datang ke Liqiang atas permintaan Wei untuk job pemotretan. Bukankah seharusnya Wei yang menanggung biaya perjalanan dan akomodasi? Tapi Wei bilang, semuanya terjadi begitu saja. Su memang baik dan menganggap kami saudara. Dia tidak keberatan membayar semuanya. Wei mengatakan pada 4 November usai beraktivitas seharian, malamnya mereka kembali ke hotel, bersantai di tempat tidur masing-masing sembari ngobrol. Waktu ngobrol, pembicaraan kami mulai mengarah ke seks. Menurut Wei, mereka kemudian berhubungan intim hingga beberapa kali, lalu kembali mengobrol hingga pukul 3 dini hari, dan pembicaraan mulai mengarah ke hal-hal gelap. Kami merasa hidup ini hampa, tidak berarti. Timbul niat kami untuk mati bersama, kata Wei kepada polisi. Tapi siapa yang akan mati duluan, Wei atau Su? Menurut Wei, awalnya dia bilang dia yang akan mati duluan. Tapi Su menolak sebab dia takut membunuh Wei. Aku saja yang mati duluan, kata Su. Wei menuruti, lalu mencekik Su di atas tempat tidur. Menurut Wei, Su tidak melawan atau berteriak, jadi dia terus mencekik hingga Su tidak bergerak.
Untuk memastikan Su mati, Wei menjerat lehernya dengan tali piyama wanita itu lalu membekap wajahnya dengan bantal. Setelah Wei yakin Su tewas, kini gilirannya untuk mati. Dia ambil pisau buah dan mulai mengiris nadinya, lalu tidur, berharap dirinya akan mati menyusul Su. Tapi sial, ketika pada pagi 5 November dia terbangun, dirinya masih hidup. Semuanya seperti mimpi, kata Wei kepada polisi. Dia akan mencoba bundir lagi, tapi terlebih dulu dia mendatangi front desk untuk memperpanjang sewa kamar dengan menggunakan KTP Su. Kamar kami jangan dibersihkan, katanya pada petugas. Wei lantas membungkus barang-barangnya dan mengirimkannya lewat kantor pos ke alamatnya di Qingdao. Dia sertakan juga surat untuk orang tuanya. Ibu dan ayah, aku cinta kalian. Aku mati dengan Su Qian. Terima kasih untuk seluruh kebaikan kalian membesarkanku. Maafkan aku, anakmu yang pembangkang. Setelah itu, Wei kembali mencoba bundir dengan berbagai cara, termasuk menjerat lehernya dengan tali piyama, menenggelamkan dirinya di bathtub, memotong nadinya, hingga menusuk perutnya dengan pisau buah. Tapi semuanya gagal. Kemudian esoknya pada 6 November, dia kembali mendatangi petugas front desk untuk memperpanjang sewa kamar, lagi-lagi dengan memakai KTP Su. Kali ini petugas bertanya, mengapa tidak memakai KTP Anda sendiri? Sempat terjadi argumen antara petugas dan Wei, meskipun akhirnya petugas hotel mengalah dan menggunakan KTP Su kembali. Nah, setelah itulah menurut pengakuan Wei kepada polisi, Li, pacar Su, tiba-tiba menelpon ke kamar hotel dan menanyakan keberadaan Su. Wei panik dan akhirnya memutuskan mendatangi polisi dan mengakui dia telah membunuh Su, tapi atas permintaan Su, karena mereka berdua telah bersepakat untuk bundir bareng. Penjelasan Wei sulit diterima logika. Sebegitu putus asanya kah Su sehingga memutuskan bundir dengan Wei yang baru saja dikenalnya? Keluarga Su dan pacarnya mengatakan tidak mungkin Su berpikir untuk bundir. Dia adalah gadis periang dan optimis, tidak pernah menunjukkan gejala depresi. Sopir yang membawa Su dan Wei jalan-jalan juga mengatakan Su dan Wei tampak gembira. Lalu mengapa mendadak ingin bundir bersama? Timbul pertanyaan lainnya. Mengapa Su saja yang mati? Mengapa Wei tidak mati? Wei bilang dia berkali-kali bundir tapi gagal. Benarkah dia berniat bundir sesuai janjinya dengan Su? Tapi mengapa luka-luka yang ditemukan polisi di tubuhnya hanyalah luka-luka ringan yang seolah sengaja dibuat-buat? Kembali timbul pertanyaan lain. Mungkinkah Su menjual jasa seks kepada Wei? Tapi tidak mungkin karena menurut pengakuan sang pacar Li, selama ini Su banyak mendapat tawaran seperti itu dengan bayaran yang jauh lebih tinggi, bahkan mobil dan rumah mewah. Tapi Su menolak dengan tegas. Menurut pacar, keluarga, dan teman-teman, Su adalah wanita lugu dan polos. Dia mungkin merasa senang bisa bekerja sama dengan Wei sebab mereka sedaerah, sama-sama berasal dari provinsi Shantung. Wei mungkin pandai bicara dan mengiba tentang dirinya yang hanya tamatan SMA, selalu gagal dalam pekerjaan dan tengah berjuang merintis usaha toko pakaian etnik dengan segala keterbatasan finansialnya. Hal itu kemungkinan membuat Su iba sehingga bersedia meringankan beban Wei dengan rela membayar sewa mobil bahkan biaya hotel. Kemungkinan Wei yang sejak awal memang punya niat tidak baik langsung mengambil kesempatan dan memperkosa Su ketika mereka berdua di kamar hotel. Tapi Su melawan. Hal itu terbukti dari hasil otopsi. Di tubuh Su banyak ditemukan luka-luka yang menunjukkan wanita itu melakukan perlawanan cukup keras hingga akhirnya Wei membunuhnya. Tapi orang tua Wei berusaha membela anak mereka dengan memakai alasan sakit jiwa. Keluarga kami punya riwayat gangguan jiwa. Paman Wei dirawat di rumah sakit karena menderita skizofrenia. Waktu kecil, Wei juga pernah kejang-kejang karena epilepsi. Sepertinya orang tua Wei berharap si anak mendapat hukuman ringan dengan alasan sakit jiwa. Namun dokter yang memeriksa Wei menyatakan pria itu sehat dan normal. Begitupun ketika riwayat kesehatannya di masa kecil dicek, Wei tidak pernah menderita epilepsi. Dia hanya mengalami radang amandel hingga demam dan sempat kejang-kejang. Sebelum vonis dijatuhkan, Wei menawarkan kompensasi sekitar 800 juta rupiah kepada keluarga Su. Tapi meski dia telah membayar kompensasi itu, hukum tetap berjalan dan vonis pun dijatuhkan padanya, hukuman mati. Orang tua Wei kecewa terhadap vonis tersebut karena menganggap anak mereka masih muda, belum pernah menikah, dan seharusnya diberi keringanan dan kesempatan untuk hidup.
Mereka percaya Su memang ingin mati dan Wei hanya membantunya untuk mati. Apa yang sebenarnya terjadi pada hari naas itu, tak seorang pun yang tahu pasti. Wei Lei tetap bersikukuh dia membunuh Su karena Su dan dirinya memang sepakat untuk bundir bersama. Bagaimana menurut kalian? Percayakah kalian dengan pengakuan Wei Lei? Menurut dugaan kalian, apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka? Sekian dulu ceritaku, sampai jumpa kapan-kapan.